Hutan hujan Amazon, jantung hijau planet kita. Sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban, keindahan yang tak terlukiskan, namun juga menyimpan misteri dan bahaya di setiap sudutnya. Di balik rimbunnya dedaunan dan sungai yang berkelok-kelok, tersembunyi para penguasa sejati, predator-predator ulung yang telah menguasai seni bertahan hidup selama ribuan tahun. Mereka adalah pemburu senyap, ahli kamuflase, dan seringkali, keberadaan mereka baru disadari saat semuanya sudah terlambat. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman Amazon untuk mengungkap rahasia para pemangsa paling hebat yang tersembunyi di dalamnya. Siapa saja predator yang terlintas di benakmu saat mendengar kata Amazon? Mungkin jaguar, anaconda, atau piranha? Tentu, mereka adalah ikon yang menakutkan. Tapi Amazon adalah rumah bagi begitu banyak predator lain yang jauh lebih misterius dan jarang diketahui. Lingkungan yang keras dan kompetitif ini telah membentuk makhluk-makhluk dengan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Dari kegelapan hutan hingga kedalaman sungai keruh, setiap makhluk hidup berada dalam pertarungan abadi untuk bertahan hidup. Predator-predator ini bukan hanya sekadar pembunuh. Mereka adalah arsitek ekosistem, para penjaga keseimbangan alam yang rapuh. Keanekaragaman predator di Amazon benar-benar mencengangkan. Di darat, jaguar yang perkasa mengintai mangsanya dari kegelapan, menggunakan kekuatan gigitannya yang mampu menembus tempurung kura-kura. Di atas pohon, elang harpi dengan cakarnya yang lebih besar dari cakar beruang grizzly, menyambar kungkang dan monyet dengan presisi mematikan. Di dalam air, buaya caiman hitam bersembunyi di bawah permukaan, menunggu mangsa yang lengah untuk minum. Ular beludak semak, dengan kamuflase sempurnanya, menunggu dengan sabar untuk melepaskan bisa mematikannya. Setiap predator ini memiliki peran uniknya sendiri, membentuk jaring-jaring kehidupan yang rumit dan saling bergantung. Mereka adalah hasil evolusi jutaan tahun, teradaptasi sempurna untuk lingkungan spesifik mereka. Teknik bertahan hidup dan berburu mereka adalah sebuah mahakarya alam. Ambil contoh katak panah beracun. Warnanya yang cerah bukan untuk pamer, melainkan sebuah peringatan, jangan sentuh aku beracun. Racun kulitnya adalah salah satu yang paling kuat di dunia hewan, cukup untuk melumpuhkan predator yang jauh lebih besar. Lalu ada belut listrik, yang mampu menghasilkan kejutan hingga 600 volt untuk melumpuhkan ikan atau bahkan sebagai pertahanan diri dari ancaman. Ikan candiru, meskipun kecil, memiliki reputasi yang menakutkan karena kemampuannya yang parasitik. Bahkan di dunia serangga, semut peluru memiliki sengatan yang disebut sebagai rasa sakit paling hebat yang bisa dirasakan manusia, sebuah mekanisme pertahanan yang luar biasa. Semua ini adalah bukti kecerdasan alam dalam menciptakan alat untuk berburu dan bertahan. Bagi makhluk hidup di Amazon, termasuk manusia yang tinggal di sana, kehidupan adalah perpaduan antara keindahan dan kewaspadaan konstan. Suara-suara hutan di malam hari bukan hanya nyanyian alam, tapi juga pengingat akan predator yang sedang berburu. Namun, peran para predator ini sangatlah vital. Dengan memangsa hewan yang lemah atau sakit, mereka membantu menjaga populasi mangsa tetap sehat dan kuat. Mereka mencegah ledakan populasi hewan herbivora yang bisa merusak vegetasi hutan secara masif. Tanpa para predator ini, keseimbangan ekosistem Amazon akan runtuh, dan keanekaragaman hayati yang kita kenal akan lenyap. Misteri predator Amazon juga terjalin erat dengan legenda dan cerita rakyat. Bagi masyarakat adat, jaguar seringkali bukan sekadar hewan, melainkan roh penjaga hutan yang kuat dan dihormati. Anaconda raksasa, atau yang dikenal sebagai Tsuchuriju Giganti, menjadi inspirasi cerita-cerita tentang monster sungai yang mampu menelan manusia utuh. Legenda-legenda ini bukan hanya cerita pengantar tidur, tapi juga cara untuk mengajarkan rasa hormat terhadap alam dan bahaya yang ada di dalamnya. Kepercayaan ini membentuk hubungan yang kompleks antara manusia dan hewan, sebuah pandangan dunia di mana alam dihormati, bukan hanya dieksploitasi. Namun, ada banyak predator yang sering kita lewatkan, yang ukurannya mungkin kecil tapi perannya tak kalah penting. Pernahkah kamu mendengar tentang laba-laba gelayat pemakan burung? Laba-laba terbesar di dunia ini mampu memangsa tikus kecil, kadal, dan bahkan burung. Di dalam air, ikan payara, yang dijuluki ikan vampir, memiliki taring bawah yang sangat panjang hingga bisa menembus mangsanya. Ada juga serangga pembunuh yang menyuntikkan enzim pencernaan ke dalam mangsanya dan menghisap cairannya. Predator-predator yang kurang dikenal ini adalah bagian integral dari jaring makanan, membuktikan bahwa di Amazon, ukuran bukanlah satu-satunya penentu kekuatan. Sayangnya,
Para penguasa tersembunyi ini menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deforestasi atau penggundulan hutan untuk pertanian dan penebangan liar menghancurkan rumah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Perubahan iklim mengganggu siklus alam yang telah mereka andalkan selama ribuan tahun. Polusi dari pertambangan ilegal meracuni sungai, membunuh ikan dan semua makhluk yang bergantung padanya. Jaguar kehilangan wilayah jelajahnya, amfibi punah karena perubahan suhu, dan seluruh rantai makanan berada di ambang kehancuran. Upaya konservasi sangatlah penting. Melindungi koridor satwa liar, memberantas perburuan ilegal, dan mendukung proyek penelitian adalah langkah-langkah krusial untuk menyelamatkan predator Amazon. Hubungan antara predator dan masyarakat lokal adalah hubungan yang rumit dan telah berlangsung selama berabad-abad. Bagi banyak suku asli Amazon, predator adalah tetangga, pesaing, dan terkadang sumber spiritual. Mereka telah belajar untuk hidup berdampingan, membaca tanda-tanda alam untuk menghindari pertemuan berbahaya, dan menghormati kekuatan hewan-hewan ini. Pengetahuan tradisional mereka tentang perilaku hewan, tanaman obat untuk gigitan ular, dan cara menavigasi hutan dengan aman adalah harta karun yang tak ternilai, yang seringkali melampaui apa yang diketahui oleh sains modern. Cerita mereka mengajarkan kita bahwa hidup berdampingan dengan alam buas adalah mungkin, asalkan ada rasa hormat dan pemahaman yang mendalam. Jadi, misteri predator Amazon terus terungkap, namun masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Setiap ekspedisi baru ke pedalaman hutan seringkali menemukan spesies baru, perilaku yang belum pernah diamati, dan interaksi ekologis yang kompleks. Mereka bukan sekadar monster yang harus ditakuti, melainkan komponen vital dari salah satu ekosistem terpenting di bumi. Dengan memahami dan menghargai peran mereka, kita dapat lebih termotivasi untuk melindungi rumah mereka. Mari kita jaga Amazon, bukan hanya untuk keindahan dan sumber dayanya, tetapi juga untuk para predator luar biasa yang menyebutnya rumah. Karena dengan melindungi mereka, kita juga melindungi keseimbangan planet kita sendiri. Kembali ke jantung Amazon, di mana setiap daun yang berdesir bisa menjadi tanda kehadiran predator yang tak terlihat. Kita akan melanjutkan perjalanan kita mengungkap rahasia para pemangsa paling misterius di planet ini. Kali ini, kita akan menyelami lebih dalam ke dunia predator-predator yang sering terlewatkan. Mereka yang ukurannya mungkin kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Bukan hanya jaguar atau enekande yang berkuasa di sini. Di bawah kanopi hutan yang lebat dan di kedalaman air yang keruh, ada dunia predator lain yang tak kalah mematikan. Bayangkan semut peluru, serangga dengan sengatan paling menyakitkan di dunia, atau laba-laba pengembara Brasil, yang racunnya bisa berakibat fatal. Mereka mungkin tidak memiliki ukuran raksasa, tapi mekanisme pertahanan dan serangan mereka adalah puncak evolusi. Di perairan sungai Amazon, ikan piranha mungkin yang paling terkenal, tapi ada juga belut listrik yang mampu menghasilkan kejutan hingga 600 volt untuk melumpuhkan mangsanya. Ikan arapaima, salah satu ikan air tawar terbesar di dunia, adalah predator lapis baja yang bisa menghirup udara dan melompat keluar dari air untuk menyergap mangsa di dahan rendah. Predator-predator kecil dan kurang dikenal ini adalah roda penggerak penting dalam mesin ekosistem Amazon yang kompleks. Mereka mengontrol populasi serangga dan hewan kecil lainnya, memastikan tidak ada satu spesies pun yang mendominasi dan merusak keseimbangan. Namun, para predator hebat ini, baik besar maupun kecil, menghadapi ancaman yang lebih besar dari apapun yang mereka temui di hutan, manusia. Deforestasi yang merajalela, penambangan ilegal yang mencemari sungai dengan merkuri, dan perubahan iklim yang mengganggu pola cuaca, semuanya menghancurkan habitat mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Wilayah perburuan jaguar semakin menyempit, memaksa mereka lebih sering berkonflik dengan manusia. Sungai yang tercemar meracuni ikan-ikan yang menjadi makanan linsang raksasa dan caiman. Setiap pohon yang tumbang adalah kehilangan sebuah rumah, sebuah tempat berburu, dan sebuah bagian dari jaring kehidupan yang rumit. Upaya konservasi sangatlah penting. Organisasi di seluruh dunia bekerja sama dengan pemerintah lokal dan komunitas adat untuk menciptakan koridor satwa liar, memerangi pembalakan liar, dan memulihkan area yang terdegradasi. Melindungi para predator ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tapi tentang menjaga kesehatan seluruh planet. Hutan Amazon adalah paru-paru dunia, dan predatornya adalah penjaga kesehatan paru-paru itu. Bagi masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan hutan ini selama ribuan tahun, predator bukanlah sekadar hewan.
Mereka adalah bagian dari mitologi, spiritualitas, dan identitas budaya. Jaguar, misalnya, sering dianggap sebagai roh penjaga hutan, simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Anaconda raksasa muncul dalam legenda sebagai pencipta sungai dan danau. Cerita-cerita ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Mereka adalah panduan untuk hidup harmonis dengan alam. Mereka mengajarkan rasa hormat, kewaspadaan, dan pemahaman mendalam tentang perilaku hewan. Para tetua adat memiliki pengetahuan ekologis tradisional yang tak ternilai, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka tahu kapan dan di mana predator berburu, jejak apa yang harus diwaspadai, dan bagaimana membaca tanda-tanda alam untuk menghindari konflik. Hubungan mereka dengan predator adalah simbiosis yang kompleks, campuran antara rasa takut, hormat, dan ketergantungan. Dari mereka, kita bisa belajar bahwa hidup berdampingan dengan predator terhebat di dunia bukan hanya mungkin, tapi juga penting untuk kelangsungan hidup bersama. Jadi, saat kita mengakhiri perjalanan kita di Amazon, satu hal menjadi jelas, misteri hutan ini masih jauh dari terungkap sepenuhnya. Setiap hari, para ilmuwan menemukan spesies baru dan perilaku yang belum pernah terlihat sebelumnya. Predator Amazon adalah arsitek sejati dari ekosistem yang luar biasa ini. Mereka membentuk lanskap, mengendalikan populasi, dan menjaga keseimbangan rapuh yang menopang kehidupan di bumi. Mereka bukanlah monster yang harus ditakuti, melainkan komponen vital dari sebuah sistem yang sempurna. Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka memiliki masa depan, bahwa raungan jaguar akan terus menggema di hutan, dan bahwa Anaconda akan terus berpatroli di perairan yang gelap. Dengan memahami dan melindungi para pembohong ulung dan pemburu tak terlihat ini, kita tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga menyelamatkan diri kita sendiri. Mari kita hargai keajaiban Amazon dan peran penting yang dimainkan oleh setiap makhluk di dalamnya. Di hutan Amazon, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan ini berlaku bahkan bagi predator terhebat sekalipun. Jaguar, sang penguasa hutan, harus bersaing dengan caiman hitam di tepi sungai. Anaconda harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk satu kali makan besar. Elang Harpy, sang pemburu dari langit, harus terbang menembus kanopi lebat, mengandalkan penglihatan super tajamnya untuk menemukan mangsa yang tersembunyi. Kompetisi yang ketat ini membentuk mereka menjadi pemburu yang sangat efisien dan tangguh. Mereka tidak hanya berburu untuk makan, tetapi juga untuk mempertahankan wilayah dan hak berkembang biak. Setiap predator telah mengukir ceruknya sendiri dalam ekosistem yang kompleks ini. Mereka adalah hasil dari jutaan tahun evolusi dalam lingkungan yang tidak kenal ampun, sebuah bukti nyata dari kekuatan seleksi alam. Amazon adalah arena gladiator alami, di mana hanya yang terkuat, tercepat, dan terpintarlah yang akan menang. Mari kita bahas lebih dalam tentang beberapa predator ikonik Amazon. Pertama, ada jaguar, kucing besar paling kuat di benua Amerika. Dengan rahang yang mampu menembus tempurung kura-kura atau tengkorak caiman, jaguar adalah predator puncak yang tidak memiliki musuh alami. Ia adalah pemburu soliter yang bergerak diam-diam di kegelapan malam, mengandalkan kekuatan dan elemen kejutan. Kemudian di dalam air, kita punya Anaconda hijau, ular terbesar di dunia. Meskipun tidak berbisa, lilitannya yang mematikan mampu meremukan tulang mangsanya, mulai dari kapibara hingga rusa. Anaconda adalah predator penyergap yang sabar, menghabiskan sebagian besar waktunya di air, menunggu mangsa yang tidak waspada datang untuk minum. Dari udara, elang harpy mengintai. Dengan cakar sebesar cakar beruang grizzly, ia bisa menyambar kungkang dan monyet langsung dari atas pohon. Penglihatannya 8 kali lebih tajam dari manusia, menjadikannya pemburu udara yang tak tertandingi. Jangan lupakan juga caiman hitam, buaya raksasa yang bisa tumbuh hingga 6 meter. Sebagai predator puncak di sungai dan danau Amazon, ia memangsa hampir semua yang masuk ke air, termasuk piranha, monyet, bahkan jaguar yang kurang beruntung. Setiap predator ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi mangsa mereka, memastikan hanya individu yang paling sehat yang bertahan dan meneruskan gen mereka. Mereka adalah manajer ekosistem alami Amazon. Sekarang, mari kita bedah teknik berburu mereka yang luar biasa. Setiap predator di Amazon memiliki strategi unik yang disesuaikan dengan mangsa dan lingkungannya. Jaguar, misalnya, sering menggunakan teknik gigitan mematikan di bagian belakang tengkorak mangsanya, langsung melumpuhkan sistem saraf pusat. Ini adalah metode yang sangat efisien dan jarang ditemukan pada kucing besar lainnya. Anaconda, seperti yang kita tahu,
menggunakan konstriksi. Tapi yang menarik adalah bagaimana ia melakukannya. Anaconda tidak meremukan mangsanya sampai mati, melainkan melilit begitu erat sehingga mangsa tidak bisa bernapas dan mati karena kehabisan napas atau kegagalan sirkulasi darah. Sementara itu, elang harpi adalah ahli dalam serangan kejutan dari atas. Ia bisa menukik dengan kecepatan tinggi, menggunakan cakarnya yang kuat untuk mencengkeram mangsa sebelum mangsa itu sadar akan bahayanya. Kemampuannya bermanuver di antara pepohonan lebat sungguh menakjubkan. Di dunia serangga, ada semut peluru. Gigitannya dianggap sebagai salah satu yang paling menyakitkan di dunia, setara dengan ditembak. Racunnya digunakan untuk melumpuhkan serangga lain dan mempertahankan koloninya dari ancaman. Bahkan ikan-ikan di sungai Amazon punya triknya sendiri. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan hingga 600 volt untuk melumpuhkan mangsa atau membelah diri. Teknik-teknik ini adalah puncak dari adaptasi evolusioner, menunjukkan betapa kreatifnya alam dalam menciptakan mesin pembunuh yang sempurna. Kehidupan di Amazon adalah sebuah paradoks yang indah. Di satu sisi, ada keindahan yang luar biasa, dengan flora dan fauna yang penuh warna dan kehidupan. Di sisi lain, bahaya mengintai di setiap sudut. Bagi hewan-hewan yang hidup di sana, setiap hari adalah tentang menemukan makanan sambil menghindari untuk menjadi makanan. Ancaman predator membentuk perilaku hampir semua makhluk di Amazon. Monyet-monyet mengembangkan sistem panggilan peringatan yang kompleks untuk memberitahu kelompoknya tentang kehadiran jaguar atau elang harpi. Katak panah beracun mengembangkan warna kulit yang sangat cerah sebagai peringatan bagi predator bahwa mereka beracun dan tidak enak dimakan. Ikan-ikan kecil berenang dalam kelompok besar untuk membingungkan predator dan meningkatkan peluang bertahan hidup individu. Bahkan tumbuhan pun ikut beradaptasi. Beberapa tanaman mengembangkan duri tajam atau racun kimia untuk melindungi diri dari herbivora. Namun, predator itu sendiri sangat penting. Dengan memangsa individu yang lemah atau sakit, mereka membantu menjaga populasi mangsa tetap sehat dan kuat. Mereka mencegah ledakan populasi hewan tertentu yang bisa merusak vegetasi dan menghabiskan sumber daya. Tanpa predator, seluruh ekosistem Amazon akan runtuh. Mereka adalah penjaga keseimbangan, kekuatan yang menjaga keharmonisan di tengah kekacauan. Keganasan para predator Amazon tidak hanya membentuk ekosistem, tetapi juga imajinasi manusia yang hidup di sekitarnya. Selama berabad-abad, suku-suku asli Amazon telah menciptakan berbagai legenda dan cerita rakyat tentang hewan-hewan ini. Jaguar, misalnya, sering dihormati sebagai makhluk spiritual yang kuat, simbol kekuatan dan kelihayan. Dalam banyak budaya, dukun atau shaman dipercaya bisa berubah wujud menjadi jaguar untuk melakukan perjalanan ke dunia roh. Anaconda raksasa, yang sering disebut dalam legenda sebagai Yachumama atau ibu air, digambarkan sebagai ular kolosal yang mampu menelan perahu utuh. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan untuk tidak meremehkan kekuatan alam dan sungai Amazon. Buaya dan piranha juga sering muncul dalam cerita sebagai penjaga alam gaib atau roh air yang pendendam. Legenda-legenda ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Mereka adalah cara masyarakat lokal untuk memahami, menghormati, dan hidup berdampingan dengan lingkungan mereka yang berbahaya. Cerita-cerita ini menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan para predatornya, mengajarkan generasi muda tentang di mana harus berhati-hati dan bagaimana membaca tanda-tanda alam. Kepercayaan ini membentuk pandangan dunia yang melihat manusia bukan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian dari jaring kehidupan yang rumit. Namun, tidak semua predator Amazon berukuran raksasa dan menakutkan seperti jaguar atau anaconda. Hutan ini penuh dengan pembunuh yang sering terlewatkan, predator-predator kecil yang perannya sama pentingnya. Di dunia serangga, ada laba-laba pengembara Brasil, salah satu laba-laba paling berbisa di dunia. Alih-alih membuat jaring, ia aktif berburu di lantai hutan pada malam hari. Ada juga kelabang raksasa Amazon, yang bisa tumbuh hingga 30 cm dan memangsa kadal, katak, bahkan kelelawar. Di dalam air, selain piranha, ada ikan candiru atau ikan vampir. Ikan parasit kecil ini terkenal karena kemampuannya masuk ke dalam insang ikan lain untuk meminum darahnya. Lalu ada katak panah beracun. Meskipun kecil dan indah, kulitnya mengandung racun yang sangat kuat, cukup untuk membunuh predator yang mencoba memakannya. Racun ini mereka dapatkan dari semut dan tungau yang mereka makan. Predator-predator mini ini mungkin tidak mendapatkan sorotan yang sama, tetapi mereka adalah pemain kunci dalam ekosistem Amazon. Mereka mengontrol populasi serangga, mendaur ulang nutrisi,
dan menjadi sumber makanan bagi hewan yang lebih besar. Mereka adalah bukti bahwa di Amazon, ukuran bukanlah segalanya. Bahaya bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sayangnya, para predator luar biasa ini menghadapi ancaman yang lebih besar dari persaingan alami, manusia, deforestasi atau penggundulan hutan untuk pertanian, peternakan, dan penebangan liar menghancurkan habitat mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap hektar hutan yang hilang berarti berkurangnya wilayah berburu bagi jaguar, tempat bersarang bagi elang harpi, dan sungai yang bersih bagi caiman dan anaconda. Perubahan iklim juga mengubah pola curah hujan dan suhu, mengganggu siklus kehidupan mangsa mereka dan seluruh ekosistem. Perburuan liar untuk diambil kulit, taring, atau bagian tubuh lainnya juga terus menjadi ancaman serius, terutama bagi jaguar. Selain itu, polusi dari pertambangan emas ilegal meracuni sungai dengan merkuri, yang kemudian terakumulasi dalam rantai makanan dan mencapai predator puncak, menyebabkan masalah kesehatan dan reproduksi. Keberadaan para penguasa Amazon ini kini berada di ujung tanduk. Tanpa tindakan konservasi yang serius, kita berisiko kehilangan mereka selamanya. Hilangnya predator puncak akan memicu efek domino yang akan merusak seluruh struktur ekosistem Amazon, sebuah ekosistem yang sangat penting bagi kesehatan planet kita. Upaya untuk melindungi mereka adalah perjuangan untuk melindungi paru-paru dunia itu sendiri.